di modul 6 Biomekanika bersama saya Ayunda Putri Anasya Larasati yang akan memandu kalian di modul 6. Let's go! Untuk di modul 6 kali ini kita akan menggunakan alat yaitu treadmill, lalu grip strength, ada oximeter juga, dan ada stopwatch. Untuk kegiatan praktikum yang pertama yaitu menentukan konsumsi energi manusia dari perbedaan posisi dan sudut tangan alat grip strength. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu praktikan 1 akan memposisikan dirinya untuk duduk dan kemudian mereset alat tersebut. Jika sudah, posisikan tangan membentuk sudut 90 derajat. Kemudian tarik sekuat tenaga. Jika sudah, hasilnya nanti akan muncul. Yang akan kita gunakan itu yang bagian bawah. Lalu jika sudah, data ini akan dicatat oleh praktikan kedua. Lalu ulangi langkah tersebut, tapi dengan posisi tangan membentuk sudut 180 derajat. Kita reset dulu sampai menunjukkan angka 0. Jika sudah, posisikan tangan membentuk sudut 180 derajat. Kemudian, tarik sekuat tenaga. Jika sudah, praktikan kedua akan mencatat data tersebut. Ulangi langkah tersebut, namun dengan posisi praktikan pertama berdiri. Namun, sebelum mengulangi langkahnya, praktikan akan diberi waktu beristirahat selama 1 menit. Untuk kegiatan praktikum yang kedua, di sini kita akan menentukan konsumsi energi manusia dari penggunaan treadmill. Di sini saya sebagai praktikan 2 yang bertugas untuk mencatat waktu, dan di sebelah saya ada praktikan 1 yang akan mengoperasikan treadmill ini. Langkah pertama, kita akan menggunakan oximeter ini, dan ini digunakan pada jari telunjuk praktikan pertama. Kita tunggu sampai angka pada alat tersebut ada. Nah, di sini SpO2 ini merupakan saturasi oksigen dalam darah, sedangkan BPM ini laju denyut jantung per menitnya. Nah, setelah muncul angka ini, pencatat waktu dapat mencatat laju denyut jantung yang ada pada alat ini. Jika sudah, pencatat waktu dapat mulai men-timer dan praktikan 1 dapat mulai jalan berlari selama 1 menit. Dan jika sudah 1 menit, kita cek berapa laju denyut jantung yang ada pada oximeter. Dan jangan lupa untuk pencatat waktu mencatat laju denyut jantung sebelum dan setelah penggunaan treadmill. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data menggunakan software Minitab dengan uji one sample retest dan two sample retest. Langkah pertama, kita akan mengkopikan data yang tadi kita dapat dari hasil praktikum ke dalam software Minitab. Lalu selanjutnya, jika sudah seperti ini, kita pilih start, lalu kita pilih basic statistik, kita pilih yang two sample view. Kemudian pilih each sample is in its own column. Lalu untuk sampel 1-nya kita isi dengan duduk 90 derajat, dan sampel 2-nya kita isi dengan duduk 180 derajat. Lalu kita lihat dulu di bagian option untuk confidence level atau tingkat kepercayaannya kita menggunakan 95. Jika sudah, kita klik OK dan akan keluar hasilnya. Nah, p-value dan p-value ini yang akan kalian analisa.
Kemudian untuk berdiri 90 derajat dan berdiri 180 derajat itu juga sama caranya. Kita pilih start ke basic statistik, lalu to sample T, lalu caranya juga masih sama, hanya tinggal diganti saja. Confidence levelnya juga masih sama dan ini dia hasilnya. Ini juga kita akan analisa nanti. Kemudian yang terakhir ini adalah denyut jantung sebelum dan setelah penggunaan treadmill. Untuk cara pengolahannya kita bisa klik start, lalu kita klik basic statistik, kita pilih one sample T. Lalu kita masukkan sebelum dan setelah. Kita select, lalu perform hypothesis testnya kita centang dan kita isi 90. Untuk confidence levelnya kita juga menggunakan 95. Lalu kita klik OK dan nah ini di bagian p-value kita klik kanan, lalu kita pilih decimal place dan kita pilih yang 10. Yang akan dianalisa yaitu p-value dan t-value. Seperti itu. Tapi di bagian setelah. Sekian penjelasan dari praktikum modul 6. Sampai jumpa di sesi praktikum. Bye-bye.